Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'in wa ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, jemaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ketika kita kecil, ketika kita masuk di bangku SD, SMP, SMA, dengan pemahaman Islam kita yang cetek, kita menganggap bahwasanya Islam ini cukup dengan mengaji dan sholat. Kemudian setelah kita kuliah, kita pelajari Islam lebih mendalam, kita pelajari Islam lebih lama, kemudian kita temukan berbagai macam substansi, yaitu salah satunya ketika Islam mendorong kita untuk memiliki suatu bentuk kepedulian terhadap saudara-saudari kita mukmin yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya satu mukmin dengan mukmin yang lainnya itu merupakan satu saudara. Maka damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih, bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita temukan berbagai macam cerita-cerita menarik terkait masalah ukhuwah Islamiyah. Salah satunya yaitu adalah mungkin terkait masalah perang Yamuk. Seketika itu ada 3 mujahid yang kemudian dalam kondisi yang sakaratul maut. Salah satu dari ketiga tersebut kemudian teriak-teriak meminta air. Kemudian datanglah para bibir datang membawakan air seketika itu. Nah, kemudian ketika itu ternyata pemuda ini melihat saudaranya di sampingnya itu juga mengalami kondisi yang sama. Yaitu adalah ketika mengalami kondisi di mana saudaranya juga sakaratul maut gitu. Maka apa yang kemudian dikatakan oleh mujahid ini yaitu adalah kasihkan air ini kepada saudaraku yang ada di sana. Nah, ketika itu prajurit mengkasihkan airnya kepada saudaranya yang ada di sampingnya. Nah, ketika sampai ternyata saudaranya yang ini juga melihat saudaranya yang lain kemudian dalam kondisi yang sama, yaitu adalah sakaratul maut. Maka mujahid yang dikasihkan air ini, beliau juga melakukan suatu bentuk kondisi yang sama, yaitu adalah mengasihkan airnya kepada saudaranya. Kasihkan airnya kepada saudaraku yang di sana. Berputar-putar hingga masanya di mana mereka semuanya akhirnya syahid gitu. Nah, teman-teman semuanya, sungguh inilah yang disebut dengan ukhuwah Islam. Kualitas keimanan orang-orang terdahulu itu sangat-sangat luar biasa sekali. Iman mereka tuh begitu kuat. Bahkan ukhuwah Islamiyah mereka itu sudah mencapai pada tingkatan yang tertinggi, yaitu adalah ihsan. Yaitu adalah ketika kita lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu banyak pelajaran yang kemudian bisa kita ambil dari cerita-cerita tersebut. Nah, penyakit alamiah ini teman-teman semuanya bahwa saya merupakan suatu bentuk penyakit yang egois, penyakit yang egois atau tidak mementingkan kepentingan yang lain atau lebih mementingkan kepada kepentingan sendiri. Nah, kalau misalkan antum semuanya atau teman semuanya mengalami suatu bentuk kondisi penyakit seperti ini ya, walaupun itu basisnya adalah sedikit, maka bersegeralah antum bertobat di hadapan Allah SWT. Bersegeralah antum meminta maaf atau minta ampun kepada Allah SWT ya. Dan kemudian bermuhasabah, karena notabene teman-teman semuanya, kalau semisal kita gak segera untuk bermuhasabah diri ataupun kemudian bertobat di hadapan Allah kepada Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itulah penyakit ini akan jalan menjadi penyakit-penyakit yang lainnya. Penyakit ini akan berkembang meluas layaknya virus gitu ya, mulai dari penyakit sifat bakil, sifat dolim, hingga sampai di mana kita akan merasakan kondisi di mana sifat sombong itu sendiri. Yang ini sangat-sangat dibenci oleh Allah. Batlul haq wa ghamtun nas, yaitu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan sifat-sifat ini juga sangat-sangat Allah tentang ya. Bahkan Allah juga berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu di hadapan saudaramu karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini karena angkuh ya. Sesungguhnya Allah sangat-sangat membenci atau tidak menyukai orang-orang yang bersifat sombong dan membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita bicara masalah sifat sombong, maka kita ingat cerita-cerita dahulu ketika iblis dulu sebelum Allah takdirkan masuk neraka, maka iblis ini adalah makhluk yang kemudian memiliki suatu bentuk loyalitas yang luar biasa kepada Allah SWT. Namun karena satu sifat ini, yaitu adalah sifat sombong, kemudian Allah kekalkan, Allah takdirkan iblis ini ke dalam nerakanya Allah. Maka dari itu, teman-teman semuanya, ini menjadi suatu bentuk hikmah bagi kita, cambukan bagi kita supaya kita belajar dari cerita-cerita dahulu, supaya kita lebih tawaduk di hadapan Allah, kita lebih qanaah di hadapan Allah SWT, dan kemudian kita banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah SWT. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya, wallahu a'lam bishawab, banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah, kemudian tawaduk di hadapan Allah ya, karena notabene sifat-sifat yang tadi itu merupakan sifat yang kemudian Allah sangat-sangat benci kepada makhluknya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, tingkah laku perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.